Pakai hati kita. Guys, terkadang banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat dan itu tidak sesuai sama hati kita, ya kan? Dan itu kadang bikin hati kita tuh pengen meledak-ledak, nggak tertahan. Nah, harus gak sih kita setuju dengan hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita? Langsung aja yuk kita bahas sama Jerome Kurnia. Hai. Jerome, Hai. apa kabar nih? Baik. Lama kita nggak ketemu ya. Udah berapa tahun? Setahun ada kayaknya. Setahun ya? Setahun ada lah ya. 2020. 2020. Setahun lebih berarti. Setahun lebih. Nggak berasa ya waktu ya. Lagi sibuk apa nih sekarang Jerome? Lagi syuting. Syuting. Pastinya ya. Jerome, gue mau tahu sedikit dong, ceritain sedikit tentang masa kecil lo tinggal di lingkungan seperti apa, di keluarga yang kayak gimana, sedikit aja dong ceritain. Masa kecil gua kayaknya ya biasa-biasa aja. Mungkin yang berbeda dari orang Jakarta pada umumnya, ibu gua merupakan WNA. Itu kan, Oke. itu dampaknya lumayan besar loh. Kayak tumbuh besar lo selalu dilihat sebagai berbeda, ya kan? Mungkin kadang berbeda lebih baik, mungkin kadang lebih buruk. Jadi merasa nggak punya rumah gitu. Kadang orang suka miskonsepsi orang Indonesia. Wah, bule, ya kan? Iya. Ketika gua ini bule nih gitu. Jadi mereka kira gue cocoknya di luar negeri. Tapi ketika gue di luar negeri, mereka sama. Oh, Asia. Jadi nggak punya rumah. Sebenarnya kebalik-balik aja, Iya. sama-sama aja sebenarnya. Kan? Mungkin Tapi gua apa harus yang ke Kazakhstan, apa yang tengah. waktu itu? Ya, apa yang lo alamin waktu itu? Ya banyak hal sih. Satu deh, kalau banyak satu deh contoh. Ya pasti out of place. Jadi Jadi yang gue rasakan selalu ya gue beda nggak sih gitu. Tapi lo harus ngeliat, kalau ngeliat dari sisi gue selalu melihatnya gue salah satu dari orang Jakarta. ya. Karena ketika gue ngaca, oh ya memang ada fitur-fitur yang berbeda gitu dari tubuh gitu, yang gue merasa tumbuh besar gue menyadari bahwa ya mungkin gue mengerti mengapa orang nggak bisa melihat gue, orang melihat gue tuh berbeda karena itu. Gitu. Secara fisik aja kan tadi Iya. kan sebenarnya. Ya, tapi selain itu yang ya masa kecil gue ya sekolah, ya kan. Dan ya gue lumayan merasa gue privilege. Gue anak yang lumayan privilege dalam arti gue bisa dapat duit jajan, gue bisa sekolah dengan mudah, gitu kan. Gue punya kamar tidur sendiri, itu kan nggak semua orang bisa bilang begitu ya. Yes. Dan gue punya makanan di meja makan. Dan ya menurut gue itu sangat privilege untuk gue. Jadi gue sangat bersyukur sih atas apa yang diberi sama orang tua gue. Tapi pada saat lo mengalami hal-hal itu, apa sih yang pernah berdampak ke diri lo? Ya yang gue rasain ya gue tahu gue berbeda. Dan bagaimana caranya gue bisa blend in? Ya gue harus menjadi lebih gitu. Gue harus bisa mungkin lebih bisa membaca orang, lebih bisa ngelucu atau apapun itu gitu kan. Contohnya kalau misalnya lo biasa-biasa aja gitu, maksudnya dalam arti memenuhi standar normalnya Indonesia tuh, orang wajahnya seperti apa sih, ngomongnya seperti apa sih gitu. Jadi kalau orang standar itu kan pasti kayak dia menjadi dia aja udah cukup gitu. Sedangkan gue kalau kayak bule contoh ya, bule bisa bahasa Indonesia nggak sih gitu ya, gue harus pandai dalam berbahasa Indonesia gitu. Misalnya contoh. Tapi lu sempet nggak ini kan? Maksudnya dalam berbahasa emang sempet ribet gitu? Enggak kan? Tapi normal aja. Tapi mungkin gue walaupun misalnya orang ngelihat gue, apalagi dulu ya, orang ngelihat gue pasti mereka berasumsi
oh nih bahasa Indonesia nggak lancar. Iya. Iya kan? Biasanya gitu sih. Biasanya emang. gitu. Makanya gue harus lebih bagus dari orang yang bilang bahasa Indonesia gue nggak lancar. Ngerti nggak maksud gue? Iya, ngerti. Jadi gue harus di atas satu level. Bahasa gue lebih bagus daripada lu. Dan lu nge-push diri lo tuh waktu itu. Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau. Tapi akhirnya lu melakukan itu karena untuk diterima atau ya udah? Ya pasti pas gue kecil karena untuk diterima lah. Iya sih, benar juga sih. Ya, pasti Dan, untuk diterima. dan sekarang akhirnya wajah bule lu tuh jadi strategi khusus gak sih untuk bergerak di bidang seni kayak yang lu jalanin sekarang ini nih? Gue nggak merasa gitu sih. Gue nggak merasa gitu. Karena mungkin ya beberapa peran yang gue dapatkan itu, contoh peran gue di Bumi Manusia. Itu kan memang ceritanya kalau di novelnya itu dia kelahiran dari dua pasangan yang campuran. Iya. Nah, ya kalau dilihat dari sisi itu menurut gua ngebantu, tapi gua nggak pernah mau dilihat sebagai oh dia bisa menjadi aktor cuma karena Campuran. ada darah campuran Iya, aja iya, gitu. iya. Tapi lu melihat itu banyak gak sih yang akhirnya di dunia entertainment kayak gitu yang terpilihnya orang-orang seperti itu? Pernah gak merasa kayak gitu? Gua rasa sekarang udah nggak gitu ya kayaknya. Sekarang udah lebih switching coba. Kalau dulu mungkin lebih banyak pemeran cowok khususnya yang blaster. Tapi kalau sekarang gue tanya sama lu deh, siapa coba pemain film Indonesia angkatan gue yang blaster? Dikit kan? Dikit sih. Ya udah beda, udah switch. Menurut gue Iya sih. dan itu menurut gue bagus. Nah, Karena ya kita juga harus bisa menormalisirkan mengasih pandangan normal bahwa orang Indonesia itu bentuknya beda-beda gitu. Kenapa dari dulu selalu yang bagus itu yang blaster? Ya kan? gitu. Itu kan kayak di Indonesia tuh udah kayak gitu, kayak Iya. ngelihat K-pop misalkan atau yang ya berbau blaster gitulah kayaknya lebih diidam-idamkan gitu dibanding yang benar-benar lokal. Iya, efek jajahan 3 abad. Jadi bisa jadi sih ngaruh ke sana. Kan Ya. yang bagus yang putih gitu kan. Tapi maksud gue sekarang udah mulai switching ke ya balik lagi gitu. Ke orang-orang yang lain gitu. Nggak selalu harus blaster, nggak selalu harus Jawa. Ya. Tapi bisa ada yang lain gitu. Karena Indonesia kan sangat luas. Nah, perkembangan karir lu kan nih sekarang ini kan bagus lah. Maksudnya dari dulu sempat jadi penyiar ya kan. Terus ya casting juga, terus lu juga bermain di film-film besar juga kayak Dilan 1991, terus Bumi Manusia, sampai terakhir yang baru lagi hit in banget itu kan Penyalin Cahaya kan. Nah, itu pada saat itu lu mengalami prosesnya tuh kayak gimana sih? Menjalaninya gitu. Awalnya ke penyiar gitu. Oh, ya gue selalu melakukan hal yang bikin gue bahagia. Okay. Itu kuncinya buat gue. Yeah. Karena menurut gue ya uang penting, tapi bukan tujuan buat gue. Bonus lah ya. Bonus Kan. Bonus dan juga upah. Namanya juga upah kan, gaji. Jadi gue selalu, kenapa gue switching terus. Gue pertama di law firm. Kenapa gue cabut dari law firm? Karena gue udah nggak bahagia gitu. Gue akhirnya dapat tawaran disuruh jadi penyiar gitu. Tapi kan bukan berarti gue bisa memilih untuk menjadi astronot. Yeah. Ya kan? Tapi maksud gue pilihan yang ada untuk gue itu akan gue ambil ketika ini gue tahu ini akan membuat gue bahagia gitu. Ya, tapi hal apa yang waktu itu akhirnya lu dipercaya lu bisa nih jadi penyiar ya? Padahal kan lu basicnya tadi lu bilang lu dari law firm kan, yang itu pasti berbanding jauh banget gitu kan. Nah, apa waktu itu yang orang lihat lu kayaknya bisa deh jadi penyiar? Waktu itu gue pas cabut dari law firm, terus terus gue cabut dari law firm, terus ada satu temen gue yang kayak lu mau nyoba jadi penyiar nggak gitu. Mereka lagi nyari gitu. Kalau lu mau, lu coba datang ke kantor casting suara. Iya, okay. Ya udah mulai dari situ. Casting suara akhirnya diterima, siaran weekend,
bosnya suka siaran weekdays, akhirnya siaran weekdays prime time sore, akhirnya taruh di pagi. Nah sampai satu saat gue menemui titik jenuh lagi, sama yang gue rasakan pada saat gue di Lover. Ya gue kayak gue udah gak bahagia lagi, gue kayak mau mencoba melakukan hal lain gitu, sampai akhirnya dapet jalan gitu sih. Karena gue selalu percaya kalau misalnya lu menjalankan sesuatu, menjalankan hidup lah, itu dengan attitude yang positif dan baik dan happy, pasti ada aja jalannya. Ya ketemu aja gitu, ketemu ya, nggak tahu dari mana ya. Kalau ya kan? Kalau ini yang gue percaya ya. Kalau gue misalnya setiap hari kayak, aduh, gue harus jadi lebih baik, gue harus menjadi aktor terkenal, gue harus dapet film bagus, itu malah lu jadi beban gitu. Beban itu, ini buat gue ya, gue nggak ngomong buat orang lain gitu. Lu langsung kayak depresi di rumah, fokus mikirin gimana cara untuk gue jadi lebih baik gitu, sedangkan energi yang lu pakai untuk kayak begitu malah sayang, kebuang. Iya. Harusnya lu bisa menggunakan energi itu untuk hal-hal yang lain gitu, bersosial atau apapun lah gitu. Ya banyak yang akhirnya pengennya tuh jalan cepet. Iya. Iya nggak sih, kayak ya udah gue pengen jadi aktor, tapi gimana caranya nih biar cepet langsung jadi gitu, padahal kan nggak bisa, harus ada prosesnya kan. Iya kan. Dan waktu itu lu akhirnya memilih menjadi aktor. Sebenarnya gue nggak memilih menjadi aktor, tapi gue ditawarin dan gue coba. Dan lu tertarik dengan hal itu. Dan gue nyoba, dan akhirnya kebetulan diapresiasi dan banyak tawaran-tawaran lain. Langsung lolos enggak? Maksudnya? Kan pasti lu ditawarin akan casting atau tes gitu kan. Waktu itu yang terjadi sama lu langsung lolos atau? Oh enggak dong. Pas melalui banyak casting yang akhirnya nggak dapet gitu. Tapi gue nggak menjadikan itu prioritas, ngerti nggak? Gue nggak menjadikan itu kayak, oh gue harus casting nih, gue harus dapet nih jadi aktor, nggak kayak gitu. Pada saat itu gue masih di radio, dan kalau radio siaran pagi gue banyak waktu. Terus waktu itu ada yang nawarin, mau casting nggak gitu, boleh ya udah gue jalanin itu dengan santai gitu. Misalnya gue hari itu, misalnya ada casting nih lusa gitu pada saat itu, tapi lusa teman gue ngajak pergi, dan teman gue ini sangat berarti buat gue, ya gue pasti akan prefer melakukan hal yang lebih berarti buat gue nggak menjadikan prioritas gitu. Ya sesantai itu aja waktu itu gitu kan. Iya. Nah ngomongin ini nih, film lu tadi yang gue sebutin Penyalin Cahaya, lu kan di situ sebagai Tarik, yang ya kita tahu lah dia mengalami pelecehan seksual di sana dan mencoba untuk melawan itu tadinya kan ya. Tapi lu akhirnya mencoba untuk diam, dan di situ lu juga sebenarnya melihat si sosok cewek ini tuh juga kena sama lu juga dengan yang lu alamin gitu. Tapi kan pada saat itu lu memilih untuk diam aja, seolah-olah lu kayak setuju aja nih sama dia gitu kan. Terus apakah lu tipikal yang kayak gitu? Kalau menurut gue ya, dia nggak setuju. Bukan kalau menurut gue Tarik itu bukan dia kayak udahlah biarin nggak gitu. Tapi dia malu. Lebih ke malu ya. Bukan emang malu. Dia malu. Dia nggak mau ini tuh terbongkar gitu. Karena Tarik itu dia mempunyai masalah sendiri jauh lebih banyak. Dia tuh mempunyai banyak masalah, dan dia merasa kejadian ini itu nggak penting gitu buat dia. Bukan nggak penting, dia kayak udah gue nggak mau tahu gitu. Jadi dia tuh sama sekali menutupi itu, dicampur aduk dengan malu. Jadi dia nggak mau, udah gue mending gue nggak usah pentingin ini juga. Kalau gue misalnya berkoar-koar juga akan merusak image gue sebagai orang penting di kampus si Tarik ini. Jadi gue jalanin aja. Nah kalau untuk menjawab pertanyaan lu, gue Jerome kayak gitu nggak? Gue pasti beda. Bedanya gimana? Kalau gue misalnya ada yang melakukan pelecehan kepada gue, pasti akan gue lawan.
pasti akan gue cari pembuktiannya dan akan gue habisin gitu. Tapi itu gue. Dan menurut gue nggak benar, gue nggak salah, Tarik nggak bener, Tarik nggak salah menurut gue. Iya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu balik lagi ke kapasitas mental orang masing-masing. Iya. Gitu kan. Ya, jadi kan ya kalau di situ kan Tarik lebih ke malu kan, bukan yang ya diem juga kadang tapi bisa kayak ya udah lu berarti setuju juga karena lu diem gitu. Lebih kayak nggak mau ikut campur lah. Dan kalau lu bilang tadi kalau itu terjadi di diri lu akan melakukan pembuktian yang tadi lu bilang gitu. Nah, tapi kan di satu sisi kalau kita lihat di film itu untuk membuktikannya itu kan banyak banget tuh yang kayaknya susah banget sih untuk membuktikan itu, kayak kita cari tahu ke sini atau kita coba pakai cara ini, cara itu gitu kan. Nah, menurut lu tuh gimana membuktikan itu yang tadi terjadi di diri lu tadi? Cara membuktikannya. Ya, soalnya kan situ susah gitu. Ya pasti susah. Gue balik lagi ke siapa orang yang terkena pelecehan seksual ini gitu. Kalau lu orang kaya, banyak resources, lu dilecehkan, gampang. Yes. Tapi kalau lu orang yang tidak kurang mampu, nggak banyak resources kayak Sur contohnya, ya susah untuk dia, gitu loh. Jadi balik lagi. Tapi kalau ke diri lu sendiri nih, lu pernah gak mengalami hal itu? Seingat gue nggak pernah. Sama sekali. Karena ya gue beruntung untuk bisa bilang seingat gue nggak pernah. Tapi selama kita hidup, ya kan, ketika kita masih kecil, kadang kita nggak tahu, nggak tahu, jadi kita nggak pernah tahu gitu. Apalagi kalau masih kecil kita mengalami trauma berat, pasti kita akan selalu mencoba untuk melupakan, memblok. Karena otak manusia kan berjalannya emang gitu. Mendem sih ya. Trauma dia dilupain gitu. Sampai akhirnya misalnya lu ke psikolog atau ke psikiater, kenapa dok saya tiba-tiba marah-marah gini kan. Ya coba digali-gali ternyata lu pernah diapa-apain. Contoh. Gitu. Tapi gua sangat beruntung bisa bilang kalau gua kayaknya nggak pernah dilecehkan. Nggak pernah. Jeram. Sekarang kita mau ngomongin tentang sosial media nih ya. Lu tahu sendiri kan, sosial media sekarang itu adalah tempat kita bekerja juga sih sekarang ini ya. Tapi ada juga yang masih memakai hal-hal sosial media itu untuk ya biasa untuk pamer atau untuk ngeliatin keseharian lu ngapain, sampai mungkin curhat di sosial media. Ya kan. Nah, lu melihat orang-orang kayak gitu tuh gimana sih? Bahkan yang sampai kayak nyindir-nyindir orang. Itu tuh lu melihatnya gimana tuh orang-orang yang lu follow tuh? Jujur gue sebenarnya kurang aktif di sosial media. Mungkin gue lebih menggunakan sosial media itu untuk melihat teman-teman gue lagi ngapain, dan lain-lain gitu. Tapi kalau per hari gitu gue di sosial media itu Instagram ya nggak lebih dari setengah jam pasti. Gak lebih dari setengah jam. Wow, ini langka loh manusia kayak gini. Gue paling pakai sosial media untuk yang tadi gue bilang teman-teman, atau tuntutan kerjaan. Ya promo. Ya promo atau foto kan nggak bisa kosong juga gitu kan. Iklan lah dan lain-lain gitu sih. Misalkan lu nggak bisa mengungkapkan nih ke orang ini nih, apa yang akhirnya lu lakukan selain mungkin ya akhirnya lu menyindir melalui sosial media? Gue nggak pernah menyindir melalui sosial media sama sekali. Kayak ya kalau gue lagi sedih, gue lagi down, apa ya gue biasa pandemin gue pikirin sendiri atau gue obrolin sama orang-orang terdekat gitu. Jadi nggak lewat sosial media sama sekali. Kayak kalau misalnya gue marah, terus gue kayak dasar sih ini gitu, terus pakai inisial gitu enggak. Sama sekali. Enggak. Jadi lu lebih tipikal yang kalau misalkan lu sama pasangan lu deh membahas masalah, tidak pernah menyindir lewat hal lain. Masa iya nggak pernah sih? Pajang foto masa nggak pernah? Pajang foto, tapi maksudnya nggak pernah kayak marah-marah gitu loh di sosial media gitu. Gue nggak pernah. Atau kayak lagi bete gue nyindir gitu kayak. Tapi gue merasa sosial media, kenapa gue nggak melakukan itu, karena gue merasa sosial media itu superficial aja sih. Kayak bukan kehidupan nyata
menurut gue kan. Apapun yang lu lihat di sosial media kan selalu pasti akan lebih baik atau lebih buruk gitu kan. Ya jadi kayak menurut gue nggak ada gunanya sih kalau untuk gue pribadi ya, nggak ada gunanya sih untuk berkoar-koar lewat sosial media gitu. Jerome, kasih tips dong buat penonton nih, gimana cara menyikapi untuk hal-hal yang akhirnya kita harus setuju dengan satu hal yang sebenarnya kita tidak setuju. Kalau gue simple, gampang banget. Kalau gue nggak setuju dengan satu hal, selama itu nggak ngefek ke gue biarin. Atau jadi membiarkan. Kedua, kalau misalnya ada orang walaupun nggak ngefek ke gue, tapi itu ngefek ke masyarakat. Yes, itu gimana tuh? Misalkan, mungkin gue akan ngomong sebaliknya, menjawab gitu ya. Nggak marah, ya dijawabin aja gitu. Kalau menurut kasih pandangan, kata lainnya. Dan mungkin lain untuk menyetujui hal yang tidak setuju, balik lagi skala sebesar apa yang gue nggak setuju gitu. Tapi kalau gue super sangat nggak setuju dan itu ngefek ke gue, ya pasti akan gue omongin gitu, akan gue share gitu, kayak gimana sih, kenapa kok lu kayak gitu, ini nggak bagus banget men gitu. Tapi balik lagi kalau untuk tipsnya gimana gue menyetujui untuk hal yang setuju, gue cari tahu lagi. Ini apa sih hal yang sebenarnya gue nggak gitu setuju gitu. Emang gue beneran nggak setuju gitu. Kok orang pada setuju? Mungkin gue kurang dalam meresearchnya. Mungkin gue research lagi yang benar, yang jelas gitu. Apa yang bikin gue nggak setuju? Mungkin pada satu titik ketika gue udah menggali lebih dalam, gue akan berubah setuju. Tapi ya udah, gue menjadi setuju. Tapi kalau misalnya gue nggak jadi, gue tetap nggak setuju, ya gue berusaha gue diemin aja. Ya, gue diemin. Jadi gitu ya teman-teman. Jerome, makasih banyak udah datang ke podcast Pakai Hati kita ini. Harapannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Oke, bye-bye.